Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Renungan kita berjudul Kristus sebagai tujuan dari seluruh hidup. Saudara yang terkasih, hidup kita perlu tujuan. Seperti halnya ketika kita hendak melakukan suatu perjalanan, kita tentu harus tahu kemana tujuan kita. Dengan mengetahui tujuan, perjalanan kita akan menjadi jelas dan terarah. Banyak orang tersesat dalam kehidupannya karena tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dan tepat. Banyak anak muda nekat mengakhiri hidup atau melarikan diri ke hal-hal negatif ketika mereka misalnya putus cinta. Mereka merasa tidak punya tujuan hidup lagi ketika kekasih yang mereka cintai tidak mau lagi diajak mengarungi hidup bersama. Banyak orang dewasa juga kehilangan makna dan tujuan hidup ketika hal-hal yang mereka anggap dapat membawa kebahagiaan seperti kekayaan, kedudukan, pendidikan tinggi, popularitas tidak mereka miliki atau terlepas dari genggaman mereka. Sebenarnya, apakah tujuan hidup kita di dunia ini? Firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dan juga 1 Korintus 10 ayat 31 meringkaskan dengan jelas bahwa tujuan hidup kita adalah mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus dalam segala hal di setiap bidang kehidupan kita. Pertanyaan yang seharusnya muncul adalah, apakah hal ini membuatku atau menyatakan bahwa aku mengasihi dan memuliakan Kristus? Jika kita mengasihi Kristus dan ingin memuliakan Dia dalam segala sesuatu, cara kita berpikir, bertutur, dan bertindak akan menunjukkan hal itu. Segala yang kita lakukan, pikirkan, katakan, akan digerakkan oleh kasih kepada Tuhan dan kerinduan akan namanya dikenal, dipuji, dan dimuliakan. Saat kita makan atau minum, misalnya, kita akan selalu melakukannya karena ingin mengasihi Tuhan yang sudah memberikan tubuh ini kepada kita, dan kita ingin memuliakan Dia melalui tubuh yang dijaga kesehatannya. Itu 1 Korintus 10 ayat 31. Saat kita bekerja, kita juga akan bekerja karena ingin memuliakan dan menyenangkan Tuhan dengan cara kita menggunakan sebaik-baiknya setiap talenta yang Dia berikan. Itu sebabnya dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Saat kita melakukan apapun yang lain, dalam keadaan apapun, fokus kita selalu terarah kepadanya, bukan diri sendiri. Menjadikan Kristus sebagai tujuan atas seluruh hidup kita berarti mengizinkan Dia menjadi satu-satunya alasan dan tujuan kita dalam menjalani hidup. Dengan demikian, tidak ada situasi apapun dalam hidup kita yang dapat membuat kita tidak memiliki tujuan hidup. Kita dapat memuliakan dan mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Dalam kebahagiaan, dalam keberhasilan, kebaikan, kita dapat memuji dan memuliakan Dia. Tapi sebaliknya, dalam kesusahan, kegagalan, kesakitan, dan keburukan, kita pun dapat tetap memuliakan dan menyatakan kasih kita kepada Dia dengan menunjukkan kesetiaan, keteguhan, dan ketekunan iman kita di dalam Dia. Saudara, diselamatkan dari sesuatu sangat berbeda dengan diselamatkan untuk sesuatu. Keselamatan bukan hanya tentang kita terhindar dari penghukuman kekal, melainkan juga tentang hidup untuk memancarkan kemuliaan Allah. Mari kita isi dan hargai kehidupan kita yang sudah diselamatkan dari kematian kekal ini dengan hidup untuk mengasihi dan memuliakan Allah. Saudara, renungkanlah, dalam bidang kehidupan yang manakah saya belum menempatkan Kristus sebagai Tuhan? Dan
bagaimanakah saya akan mulai melakukan perubahan? Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai tujuan utama dari seluruh kehidupan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, sehingga kehidupan kami sungguh berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan agar hidup sesuai dengan tujuannya. Shalom.